mengatakan, mengapa manusia tidak bahagia? Beliau mengatakan manusia tidak bahagia karena manusia mempunyai pandangan yang keliru tentang kebahagiaan dan sikap yang keliru tentang kebahagiaan. Jadi saudaraku jangan pernah lupa bahwa pandangan, pikiran itu mempengaruhi sikap. Mempengaruhi sikap. Contoh, ini maaf panitia. Tapi kalau panitia tersinggung ya nggak apa-apa, jangan diundang lagi. Saya gampang aja toh. Beberapa hari ini saya tidak bahagia. Kenapa? Karena menyiapkan ini. Jadi saya menyiapkan pursuit of happiness. Sampai saya melakukan semuanya jadi tergesa-gesa gitu ya. Harus cepat-cepat saya harus baca ini. Cepat-cepat saya harus berpikir ini. Saya harus mengolah ini. Saya harus mengolah ini. Cepat-cepat. Gara-gara menyiapkan pursuit of happiness, you know, I am not happy. Finally. Gitu ya. Kenapa? Karena fokus saya akhirnya ke depan. Malam ini saya harus bisa menjelaskan tentang mengejar kebahagiaan. Sampai akhirnya saya kehilangan kebahagiaan. Jadi apa yang saya maksudkan, justru manusia itu punya pandangan ke depan, mau berhasil, mau tidak salah, akhirnya apa? Dia menuntut sikap dia untuk ini, untuk itu, sampai mengabaikan dan tidak menghargai apa yang harus dia lakukan. Sampai makan pun bersama Pastor Lukas, itu pimpinan tadi Pastor Bapak Fajar, tidak damai gitu ya. Sampai berkata, ayo cepat yuk, selesai. Mau ngapain kok? Gue mau belajar lagi, mau baca buku lagi gitu ya. Ngapain? Itu pursuit of happiness kata saya tuh. Jengkel gue. Jadi saya yakin setelah ini, malam ini akan tidur dengan damai sejahtera gitu. Jadi lihat, jadi pikiran terlalu penuh membuat sikap saya jadi tidak menghargai berkat Allah dalam kebersamaan, dalam kekinian. Jadi di situ lihat, Anthony de Mello mengatakan bahwa orang tidak bahagia karena mempunyai pandangan yang salah tentang kebahagiaan, maka pandangan ini membentuk sikap yang salah di dalam mencari kebahagiaan. Apa pandangan yang salah menurut Anthony de Mello? Anthony mengatakan yang pertama, kebahagiaan itu adalah sensasi. Jadi kebahagiaan itu adalah perasaan biologis. Saya senang, enak, nyaman, rileks, tenang. Jadi kita mengidentikan kebahagiaan itu adalah pengalaman-pengalaman sensasi yang kita rasakan. That's not happiness. Itu bukan sukacita. Yang mau dikatakan oleh kitab suci ya. Jadi itu adalah senang. Kenapa bukan kebahagiaan? Karena kesenangan itu ada sampai satu titik jenuh, akhirnya tidak senang lagi. Hilang. Jadi kalau saya menikmati sesuatu yang menyenangkan, misalnya makanan yang saya sukai adalah apa? Bakso gitu ya. Makan bakso. Wah, bakso itu paling enak makan dengan sambal. Wah, makan bakso kampung yang paling enak. Wah, bakso uratnya gitu ya. Sudah nggak perlu mikirin bahwa nanti kena asam urat ataupun kena serangan stroke apa itu mah urusan dokter lah, udah makan enak gitu ya. Tapi setelah makan mangkok yang kedua, makan mangkok yang pertama, mungkin menyenangkan banget. Tapi mangkok yang kedua, ketiga akan turun daya kesenangannya. Apakah itu kebahagiaan? Nah, sensasi seperti itu, sensasi biologis seperti itu bukan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan tidak identik dengan sensasi-sensasi yang kita rasakan. Bukan. Yang kedua, Antonio de Mello mengatakan kebahagiaan itu tidak bisa dicari, tidak bisa dikejar. Jadi kebahagiaan itu bukan sesuatu, bukan hal tertentu gitu ya, bukan sesuatu cita-cita, enggak bisa. Saya pernah berpikir waktu kecil, saya SD masih pakai celana merah, toh kalau SD pakai celana pendek merah. Lalu saya berpikir, wah saya kagum kalau melihat anak SMP, celananya biru. Aduh, saya bahagia ya nanti kalau saya SMP. Saya SMP, lihat SMA udah pakai celana panjang abu-abu. Lalu saya berpikir, aduh nanti kalau saya SMA, pasti saya senang, pasti saya bahagia.
Setelah SMA, oh tidak juga. Lalu saya berpikir, oh mungkin nanti kalau kuliah, saya bahagia. Saya kuliah di Unpar, kok enggak bahagia? Lalu saya berpikir, oh nanti setelah jadi pastor, setelah saya jadi pastor, tidak bahagia. Apalagi ketemu dengan orang-orang yang kamki ini. Harus berbicara tentang the purpose of happiness gitu ya. Pursuit of happiness gitu ya. Jadi lihat di sana, kebahagiaan itu pada saat kita kejar. You cannot catch it. You cannot find it. You cannot feel it. Jadi kita tidak pernah bisa mencengkram kebahagiaan itu. Anda berpikir bahwa kebahagiaan itu kalau sudah jalan-jalan. Wah, saya akan bahagia kalau sudah jalan-jalan ke Israel. Napak tilas apa yang dialami oleh Yesus. Saya ingat sekali waktu ke Israel pertama, aduh terharu sekali, saya terharu. Lalu akhirnya saya sampai ke Yerusalem dan saatnya di mana kita akan jalan salib, memikul salib, menapaki jalan salib dulu Yesus. Pada saat menapaki, mungkin Anda yang tahu pasti akan tertawa. Kita masuk ke pasar. Dan ada satu perhentian, percis sekali di perhentian orang yang jualan celana dalam perempuan. Dan kita harus sujud. Perhentian kesekian. Mari kita menyembah sujud. Melihat di situ ada celana dalam perempuan. Sampai bapak-bapak berkata, Pastor, kita harus membayangin apa? Lalu saya ngomong, terserah bapalah, kata saya. Gitu ya. Jadi, rupanya apa yang saya mau katakan? Walaupun kita menapaki apa yang terjadi dulu zaman Yesus 2000 tahun yang lalu, toh belum tentu membuat kita bahagia. Kita bahagia kalau sudah keliling dunia. Yang ada cuma capek. Yang ada cuma capek, benar gitu ya. Tapi apakah kita mendapatkan kebahagiaan? Jadi kebahagiaan itu tidak bisa dikejar. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan something. Bukan sesuatu. Dan yang ketiga, kebahagiaan dicari dari hal-hal eksternal. Pun kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Kita berpikir bahwa kita bisa bahagia kalau ganti pekerjaan. Kita bisa bahagia kalau kita pindah rumah. Kita bisa berbahagia kalau kita punya uang banyak. Kalau punya kuasa, kalau punya kedudukan, kalau dihormati, maka itu akan membahagiakan saya. Sekali lagi, kita hanya menemukan kesenangan dan sampai pada titik kulminasi, titik kejenuhan. Yang akhirnya apa? Kita akan lari lagi cari kesenangan yang lain. That's not happiness. Itu bukan kebahagiaan. Jadi ini 3 pandangan yang keliru tentang kebahagiaan. Dan pandangan ini pun mendasari sikap yang keliru. Antonio de Mello mengatakan ada 2 sikap yang keliru tentang kebahagiaan. Yaitu apa? Untuk mencapai kebahagiaan, kita merajuk seperti anak-anak. Seperti anak kecil. Jadi anak kecil itu kan kalau mau merajuk, disuruh belajar, "Adek belajar." "Mama, aku mau belajar kalau mama ngasih aku uang." Aku mau belajar. Aku mau jaga adik kalau mama beliin aku mainan. Saya ingat dulu tugas saya sejak kecil adalah ngajak bermain adik saya, kan adik saya 3 gitu ya. Jadi keluarga kami itu dibesarkan bapak ibu lalu 4 anak. Saya nomor 1. Kami tidak punya pembantu. Jadi semua kami harus kerja dan saya nomor 1 harus menjaga adik-adik, ngajak main. Kadang-kadang saya nyuapin adik saya, gitu ya. Lalu kalau disuruh, saya ingat kalau ibu yang nyuruh, suapin adik. Kata saya, "Ibu, tahunya ditambah dong. Aku kalau tahu tambah, aku mau nyuapin adik." Ibu nambah. Tapi kalau bapak yang nyuruh, suapin adik. "Pak, beliin itu." Lalu bapak berkata, "Nih, bapak gampar dulu." Lalu akhirnya saya pergi. Nggak jadi gitu ya. Jadi seorang anak kecil melakukan sesuatu kalau apa yang dia ingini dipenuhi. Sama. Jadi kebahagiaan itu menaruh syarat pada kebahagiaan. Saya akan bahagia
kalau hidup dengan A, B, C, D. Saya akan bahagia kalau hidup dengan teman-teman yang kompak. Saya akan tetap menjadi anggota Kamki, setia di Kamki, kalau tidak ada orang ini. Gitu ya. Selama di Kamki ada orang ini, jangan harap gua akan aktif di Kamki. Gitu ya. Kalau ada orang yang seperti itu, saya selalu berkata, silakan keluar. Kamki hidup tidak ada kamu juga. Gitu ya. Jadi perhatikan di sana, kita selalu merajuk seperti anak-anak. Saya ingat sekali apa yang diceritakan oleh Antonio de Melo pada saat dia bercerita tentang sikap merajuk. Jadi Antonio de Melo bercerita seperti ini, ada seorang bapak, dia itu selalu ngerecokin Tuhan, dia selalu berdoa saja. Minta, terus lama-lama kan Tuhan juga budek gitu ya, capek ngedengerin si bapak ini doa terus. Lalu akhirnya Tuhan ini memanggil bapak itu. Pak, sini. Saya beri 3 hal dalam hidup bapak. Minta, pasti akan saya kabulkan. Lalu si bapak ini karena dia selalu minta dan sudah pasti siap permohonannya, lalu dia ngomong, Tuhan maaf ya, Tuhan maaf sekali ini, maaf. Tapi kan kau janji akan mengabulkan. Iya, pasti dikabulkan. Tuhan, tolong, saya sudah tidak kuat hidup dengan istri saya, Tuhan. Dia itu cerewet, Tuhan. Azan aja 5 waktu. Istri saya itu kalau cerewet, nggak ada waktunya. Gitu ya. Pagi, siang, malam, nggak ada berhentinya. Saya sudah tidak tahan, Tuhan. Lalu Tuhan berkata, baik, besok istrimu akan mati. Dan betul, mati istrinya. Weh, senang banget suami ini. Yes, akhirnya penderitaan salib saya terbesar dalam hidup ini tidak ada. Senang sekali dia. Tapi pada saat waktu berduka, teman-temannya pada datang. Lalu teman-temannya ikut mengucapkan salam berduka dan cerita, istri kamu tuh istri yang baik banget ya. Istri kamu itu selalu nyiapin apa yang kamu mau. Istri kamu tuh nggak seperti istri-istri lain loh. Istri kamu tuh nggak pernah kumpul-kumpul dengan ibu-ibu lain. Istri kamu tuh rajin banget. Di saat dia mendengar teman-temannya cerita seperti itu, dia langsung terbuka. Iya benar ya Tuhan. Istri gue ini baik banget ya. Aduh, gue menyesal. Saya menyesal. Akhirnya dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan maaf, Tuhan maaf. Saya salah membuat keputusan. Tolong bangkitkan dia lagi Tuhan, tolong bangkitkan. Dan akhirnya Tuhan membangkitkan istrinya. Dan dia akhirnya bangkit. Dan setelah bangkit, istrinya rupanya tetap cerewet. Dan dia terima. Karena cerewet itu hanya 10%. 90% itu kebaikan. Lalu akhirnya dia tinggal satu lagi. Apa ya? Dia nggak mau. Dia tanya kepada temannya, lu cari minta aja rezeki yang harta yang banyak. Lu kalau harta banyak, kalau sakit gimana? Oh iya ya. Ya udah kesehatan. Lu kalau sehat nggak punya uang gimana? Oh iya ya. Bingung juga dia karena tinggal satu lagi. Lalu udah 1, 2, 3 tahun, akhirnya Tuhan tanya, kamu disuruh satu lagi kok nggak mau? Tuhan aku bingung. Apa yang harus aku minta? Lalu Tuhan berkata, kamu ingin mendengar nasihat saya? Ingin Tuhan. Baik. Mintalah permohonan yang ketiga. Supaya apa? Supaya kamu tetap bahagia. Tidak peduli apapun yang kau dapatkan dalam hidup ini. Jadi lihat di sini. Antonio de Melo mengatakan, happiness is about your heart. Your acceptance. Penerimaan. Dan yang kedua, sikap yang kedua yang dikatakan oleh Antonio de Melo salah adalah apa? Sikap, kebahagiaan tidak akan pernah tercurah. Saya tidak mengatakan didapatkan. Tercurah. Itu artinya saya sudah berpikir bahwa itu adalah blessing. Ya. Kebahagiaan tidak akan pernah tercurah kalau kita melekat pada emosi negatif. Jadi memang kita dalam hidup bersama pasti ada beberapa hal yang membuat kita
tidak senang perlakuan orang lain, nggak cocok dengan kita. Yang melakukan sesuatu seperti yang tidak kita harapkan, membuat kita emosi, marah, kecewa, jengkel, tidak terima. Dan kalau rasa sakit itu kita simpan terus, maka selamanya tidak akan pernah kita mengalami happiness. Kita akan kehilangan sukacita. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau ketemu orang itu, kalau ingat lagi, muncul lagi, meledak lagi. Gitu. Kita hanya menekan seperti di bawah sadar. Dan itu semua muncul, plak-pluk keluar, ingin ke kesadaran kita. Dan pada saat masuk ke alam sadar kita, kita marah, kecewa, jengkel. Jadi, Antonio de Melo berkata, emosi negatif hanya bisa dikalahkan dengan kata letting go. Biarkan. Bagaimana? Coba pikirkan kalau rasa marah, rasa jengkel, rasa ditolak, rasa kecewa, rasa cemburu, sakit hati itu Anda tanggalkan dari hati Anda. Anda lepaskan dari hati Anda. Apa yang akan Anda rasakan? Apa yang akan Anda alami? Jadi inilah Antonio de Melo kalau berbicara selalu latihan,